Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ais Sri Mulyani dengan NIM 859672017. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar dua makhluk hidup atau yang disebut simbiosis. Alam semesta menyimpan begitu banyak kisah yang menakjubkan. Kisah tentang bagaimana makhluk-makhluk hidup saling bertemu, saling bergantung, dan saling membentuk hubungan satu sama lain. Dalam pengamatan yang telah dilakukan, kita menemukan 3 bentuk hubungan simbiosis yang terjadi di alam nyata, tepat di sekitar kita. Mari kita telusuri satu persatu. Hubungan pertama yang kita temukan adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan di mana satu pihak diuntungkan, sementara pihak lain justru dirugikan. Bayangkan seekor ulat yang lahap memakan daun-daun segar pohon daun jambu. Bagi si ulat, inilah sumber kehidupannya. Tapi bagi pohon jambu, daunnya habis, pertumbuhannya terganggu. Lalu ada nyamuk dan manusia. Setiap kali nyamuk menghisap darah kita, ia kenyang. Sementara kita tidak hanya kehilangan darah, tapi juga beresiko membawa penyakit yang ia titipkan. Kita juga menemukan hubungan antara kutu dan kucing. Kutu mendapat makanan sekaligus tempat tinggal yang nyaman di balik bulu-bulu kucing. Tapi kucing, ia merasakan gatal yang menyiksa, bahkan rentan terkena penyakit kulit. Dan satu lagi, kutu daun pada tanaman jeruk. Tanpa henti, kutu-kutu kecil itu mengisap cairan dari daun dan batang muda, mengambil nutrisi yang seharusnya menjadi bahan bakar pertumbuhan tanaman. Akibatnya, daun menjadi keriting, pertumbuhan terhambat, dan pada serangan parah, tanaman jeruk bisa menjadi kerdil dan tak mampu bereproduksi sama sekali. Itulah parasitisme, hubungan yang menguntungkan satu pihak dengan mengorbankan pihak lainnya. Berbeda dengan parasitisme, simbiosis komensalisme berjalan dengan lebih damai. Di sini, satu pihak mendapat keuntungan, sementara pihak lainnya tidak merasakan dampak apapun. Tidak untung, tidak pula rugi. Lihatlah tanaman pakis sisik naga yang menempel pada pohon mangga. Pakis itu memanfaatkan pohon mangga sebagai tempat berpijak, menjangkau sinar matahari yang ia butuhkan untuk bertahan hidup. Dan pohon mangga, ia berdiri tegak seperti biasa, tak terganggu, tak terbantu. Hal serupa juga terjadi pada bunga anggrek. Ia menempel pada pohon mangga yang sama, meraih cahaya, mendapat ruang tumbuh. Sementara pohon mangga tetap diam, netral, seolah tak menyadari kehadiran tamunya. Dan ada pula tanaman labu yang merambat pada pohon nangka. Labu menggunakan pohon nangka sebagai jalur menjulang ke atas agar bisa mendapat cukup cahaya matahari. Pohon nangka pun tetap tumbuh dengan tenang, tidak terpengaruh, tidak pula terganggu. Inilah komensalisme. Satu pihak meraih manfaat, sementara yang lain sekadar menjadi saksi yang tak merasakan apa-apa. Dan kini sampai pada hubungan yang paling indah dari ketiganya, simbiosis mutualisme. Hubungan di mana kedua pihak sama-sama menang dan sama-sama diuntungkan. Perhatikan cacing tanah dan tumbuhan. Cacing mendapatkan makanan dari sisa-sisa daun dan bahan organik di dalam tanah. Dan saat cacing bergerak, mengaduk melubangi tanah, ia secara tidak sadar menggemburkan tanah itu sendiri, memperlancar sirkulasi air dan udara, menciptakan lingkungan yang sempurna bagi akar-akar tanaman untuk tumbuh bebas. Lalu ada kupu-kupu dan bunga kertas. Kupu-kupu hinggap dengan anggun, menyesap nektar yang manis sebagai sumber energinya. Dan tanpa ia sadari, serbuk sari ikut terbawa dari bunga ke bunga, membantu proses penyerbukan,
memastikan sang bunga bisa terus bereproduksi. Dan terakhir, semut dan pohon mangga. Semut mendapat makanan dan tempat bernaung yang aman. Sebagai gantinya, dengan sigap ia mengusir serangga-serangga lain yang berpotensi menjadi hama bagi sang pohon. Dari seluruh pengamatan yang telah kita lakukan, ada satu pelajaran besar yang bisa kita petik. Tidak ada satupun makhluk hidup yang benar-benar hidup sendiri. Demikian pembahasan kita mengenai simbiosis antar makhluk hidup. Semoga apa yang kita amati hari ini membuka mata kita sedikit lebih lebar untuk melihat betapa eratnya benang kehidupan yang mengikat kita semua.